Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi dari tatap muka ke-12, yaitu tentang target costing dan life cycle cost management. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang traditional costing. Sebelum kita membahas tentang target costing, saya akan review dulu apa itu tentang traditional costing. Sebelumnya, kalau traditional costing itu adalah bagaimana perusahaan menentukan cost produksi dari barang yang dia barang yang dia produksi, yaitu dari bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya overhead baik itu variabel maupun yang tetap, baru ditemukan total biaya produksi ditambah dengan margin profit yang diinginkan, sehingga akan didapatkan harga jual yang akan dilepas kepada konsumen. Kebalikannya dari itu adalah pendekatan menggunakan target costing. Target costing yang pertama kali ditentukan adalah harga jual. Ketika perusahaan sudah mengetahui berapa harga jual yang diinginkan oleh konsumen, maka perusahaan akan menentukan berapa profit yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Setelah itu perusahaan akan akan menentukan berapa maksimum cost, maksimum biaya yang harus dia eh, alami ketika memproduksi suatu barang maksimalnya. Contoh, kalau seseorang mau menjual pisang goreng katakanlah, dia tidak kemudian membeli tepung, membeli gula, membeli segala macam, membeli pisangnya, baru kemudian dia produksi dan ternyata ketemu biayanya 2.500, kemudian dia ingin margin profit 1.000, dia jual dengan harga 3.500. Jadi satu pisang goreng dijual dengan harga 3.500. Kemudian ternyata tidak ada yang beli karena harga 3.500 itu adalah harga di atas pasaran. Maka pendekatan yang lebih realistis adalah pertama mensurvei, berapa pisang goreng yang ada di sekitar kampus. Katakanlah satu pisang goreng harganya 2.000. Berarti kalau 2.000, kalau individu tersebut atau penjual ingin memperoleh keuntungan Rp1.000, marginnya berarti maksimum cost yang harus dia produksi adalah 1.000. Jadi bagaimana caranya dia memproduksi pisang goreng yang harganya maksimal adalah Rp1.000 yang harga produksinya. Jadi itu adalah menggunakan pendekatan target costing. Jadi untuk menggunakan target costing itu bisa menggunakan tiga macam metode, bisa memilih tiga macam metode. Pertama adalah reverse engineering. Reverse engineering itu adalah perusahaan membeli barang, mendapatkan barang dari kompetitor, kemudian membedah barang tersebut untuk melihat fitur-fitur atau desain-desain apa yang membuat barang yang dimiliki oleh kompetitor tersebut memiliki biaya produksi yang lebih rendah. Katakanlah, karena target costing ini mulanya sangat menjadi terkenal ketika diimplementasikan oleh Toyota. Jadi Toyota bisa mengalahkan pabrikan mobil yang ada di Eropa maupun Amerika ketika dia melakukan pendekatan salah satunya, yaitu adalah target costing. Jadi katakanlah kalau kompetitor dari Toyota itu ingin memproduksi mobil dengan spesifikasi yang lebih bagus daripada yang diproduksi oleh Toyota, dia membeli mobil dari Toyota, kemudian dia memutilasi mobil tersebut. Kalau memang mobilnya katakanlah lebih irit bahan bakarnya 20%, kemudian dibedah mesinnya. Kenapa kok lebih irit 20%? Apa fitur desain yang membuat membuat lebih lebih murah dan kemudian lebih disukai oleh konsumen? Itu pertama. Kedua, bisa jadi juga melakukan pendekatan value analysis. Jadi perusahaan akan menganalisis fitur-fitur apa yang tidak memberikan nilai bagi konsumen. Jadi konsumen kalau memang fitur tersebut ada, tetapi bagi konsumen fitur tersebut tidaklah penting. Jadi fitur tersebut bisa jadi akan dihilangkan, dieliminasi untuk membuat biaya produksi menjadi lebih murah. Proses improvement, yaitu perbaikan dari proses, katakanlah proses manufaktur, proses produksi. Mungkin ada beberapa item, ada beberapa hal yang dilakukan efisiensi, mungkin dari segi testing, mungkin dari segi perakitan atau segala macam, sehingga waktu produksi menjadi lebih singkat, sehingga biaya produksi pun menjadi lebih
murah tanpa mengabaikan kualitas dari sisi tanpa mengabaikan kualitas produksi suatu barang. Jadi ini adalah target costing model. Jadi pertama perusahaan melakukan target price, dia menentukan berapa target price, harga yang disukai oleh konsumen, yang diinginkan oleh konsumen. Baru kemudian dia menentukan target profit, katakanlah target price ini adalah 500, target profitnya 100, oh berarti target cost-nya maksimal, dia harus memproduksi 400 maksimal. Semakin rendah semakin baik, berarti profit yang akan didapatkan akan semakin tinggi. Baru kemudian dengan cost 400 dia mencoba membuat desain produk. Desain produk, kemudian dia membuat prototype tersebut kemudian dilihat apakah sudah sesuai dengan target cost. Kalau untuk membuat prototype tersebut mencapai maksimal harganya 400, biayanya 400, maka sudah sesuai, yes, kemudian bisa masuk ke tahap produksi. Tapi kalau lebih dari 400, maka harus redesigning untuk mencapai target cost yang diinginkan. Contoh di sini perusahaan production of new trencher. Trencher itu adalah semacam alat berat yang untuk menggali parit. Dia harga jualnya adalah 250.000 dan perusahaan menginginkan profit 50.000. Kemudian dihitung harga jual kurangi required margin profit, ketemu target cost, maksimal target cost-nya adalah 200.000. Semakin kecil, maka semakin besar keuntungan yang akan dimiliki oleh perusahaan. Kemudian perusahaan dengan target cost 200.000 tersebut kemudian mulai menghitung. Dia mengestimasi bahwasanya dengan tingkat produksi yang sekarang dan proses produksi yang sekarang, perusahaan akan bisa memproduksi alat berat untuk penggali parit tersebut dengan harga 225.000. Tentunya ini melebihi target cost sehingga kurang profitable. Sudah mencapai profit tapi tidak sebesar profit yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi kemudian perusahaan mulai melakukan yang namanya analisis bagaimana bisa mereduksi biaya produksi. Jadi kalau 225 berarti ke perusahaan harus melakukan efisiensi sebesar 25.000 untuk mencapai target cost yang diinginkan. Pertama, perusahaan melakukan reverse engineering tadi. Dia membeli produk yang sama dari kompetitor untuk kemudian dimutilasi, dibedah. Kemudian dia bisa mengetahui ada desain yang bisa diimprove setelah melihat desain dari kompetitor dan itu bisa menghemat biaya desain sebesar 5.000. Dia sudah bisa dengan menggunakan reverse engineering dia bisa melakukan penghematan 5.000. Kemudian dia menggerakkan tim marketingnya untuk mensurvei customer bahwasanya ada fungsi-fungsi dari trencher tersebut yang tidak penting bagi konsumen, yaitu penambahan kecepatan ekstra. Dan itu kalau dihilangkan bisa menghemat sebesar 10.000 pada biaya produksi. Oh, jadi ini adalah value analysis. Kalau tadi reverse engineering, yang kedua ini adalah value analysis. Ada fitur, ada fungsi yang tidak diperlukan oleh konsumen, dan itu bisa dihilangkan. Dan ketika dihilangkan, perusahaan bisa menghemat sebesar 10.000. Jadi dengan menggunakan reverse hemat 5.000, menggunakan value analysis mendapatkan tambahan penghematan sebesar 10.000, sudah 15.000 total. Kemudian dari supplier ternyata akan menggunakan komponen yang standar, dari supplier bisa menjanjikan untuk menyuplai komponen dengan kualitas yang sama tetapi dengan harga yang lebih murah. Dengan begitu perusahaan bisa melakukan penghematan lagi sebesar 5.000 atas komponen alat berat tersebut. Dan terakhir, perusahaan melakukan yang namanya proses improvement. Seperti yang ketiga tadi, ini proses improvement. Dengan cara dia mengurangi testing time. Jadi produk yang sudah jadi tersebut sebelum dilepas ke pasaran untuk memastikan fungsi-fungsi pada alat berat berjalan dengan baik dilakukan yang namanya testing, pengetesan. Dan waktu pengetesan tersebut dengan proses desain
perusahaan yang baru bisa di-cut menjadi 50% lebih sedikit, sehingga itu bisa menghemat sebesar 6.000 per unit. Dengan cara tersebut, maka perusahaan bisa melakukan efisiensi dari semula 225 menjadi 5.000, 10.000, 5.000, dan 6.000. Jadi ada penghematan sekitar 26.000. Dengan demikian target cost-nya bisa mencapai 199.000. Jadi sudah sesuai dengan target cost yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan bisa mulai melakukan proses produksi. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang life cycle cost management. Apa itu life cycle? Life cycle adalah waktu dari produk tersebut eksis, mulai dari sebuah ide, tahap riset, tahap pengembangan, sampai tahap pembuangan. Jadi mulai dari ide sampai dari tahap diproduksi, dikirim ke konsumen, konsumen selesai memakai, kemudian konsumen membuangnya. Itu conception to abandonment. Kemudian ada life cycle cost. Life cycle cost itu adalah segala macam biaya yang berhubungan dengan life cycle produk. Ya, contoh mulai dari proses ide, research and development, mulai dari riset dan pengembangan, kemudian testing untuk menguji apakah produk tersebut bisa berfungsi dengan baik atau tidak, tahap produksi, tahap pengiriman, logistik, dan juga tahap purna jual. Value chain adalah serangkaian aktivitas yang dibutuhkan untuk melakukan desain, pengembangan, produksi, pemasaran, dan pemberian pelayanan terhadap produk purna jual. Jadi life cycle cost itu tentang mengelola value chain. Ketika dia mengelola value chain dengan efisien, maka life cycle cost-nya juga akan semakin rendah. Mulai dari tahap desain. Berarti perusahaan katakanlah ingin memproduksi mobil. Berarti yang pertama dilakukan adalah proses desain. Kemudian desain ide, bentuk, scene segala macam. Kemudian tahap pengembangan membentuk prototype. Membentuk satu model yang untuk diujikan bagaimana model tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau ternyata satu atau beberapa model yang dikembangkan tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh perusahaan, maka mulai masuk tahap produksi. Jadi ini adalah tahap value chain. Ketika sudah masuk tahap produksi dan sudah selesai, maka dipasarkan. Ketika sudah dipasarkan dan dijual ke konsumen, dan konsumen membutuhkan servis ketika terjadi perbaikan atau maintenance, maka itu adalah pemberian servis terhadap produk, terhadap konsumen. Kapan biaya yang paling besar terjadi? Biaya yang paling besar terjadi adalah pada tahap pengembangan. Ini adalah tahap atau waktu di mana biaya itu harus dimanage dengan sebaik-baiknya. Whole life product cost. Jadi kalau kita sebelumnya belajar product cost hanya bahan baku, kemudian tenaga kerja, overhead segala macam, atau kita kenal dengan manufacturing cost atau production cost. Maka ketika kita belajar tentang whole life product costing, product cost tidak hanya tahap manufacturing, tidak hanya tahap produksi, tapi tahap sebelum produksi dan tahap setelah produksi itu semuanya masuk menjadi satu komponen yang disebut dengan product cost. Jadi sebelum mobil diproduksi, dia membutuhkan yang namanya planning, membutuhkan yang namanya research and development. Perlu didesain, perlu dibentuk menjadi prototipe, perlu pengujian untuk memastikan bahwasanya produk tersebut layak untuk dijual kepada konsumen. Atau seperti yang marak pada saat sekarang karena zamannya virus corona,
vaksin, sebelum masuk tahap produksi, ada tahap praproduksi, yaitu tahap research and development. Harus direncanakan dulu komponen-komponen senyawa-senyawa apa yang dipakai untuk pembuatan obat, kemudian proses designing, dibuat seperti apa obatnya, apakah kaplet, tablet, ataukah injeksi. Kemudian testing yang kita tahu membutuhkan waktu yang lama, diujikan dulu kepada hewan, kepada sekelompok orang, kepada masyarakat luas, baru setelah lolos uji dalam waktu yang lama, baru bisa masuk ke tahap produksi massal. Jadi justru tahap before production bagi vaksin itu adalah biaya yang paling besar dan membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Kemudian ada lagi biaya logistik, pengiriman kepada konsumen, dan terakhir adalah customer post-purchase cost. Tentu ini adalah untuk barang yang sifatnya fisik, seperti mobil, segala macam. Ada biaya purna jual, ada biaya maintenance, ada biaya perbaikan, servis yang ditanggung oleh customer. Jadi life cycle costing itu memasukkan biaya pengembangan, tidak seperti sistem biaya konvensional yang hanya fokus terhadap manufacturing cost. Hanya fokus kepada manufacturing cost. Tapi kalau life cycle costing itu juga berfokus kepada sebelum manufacturing cost dan juga setelah manufacturing cost. Jadi biayanya lebih komprehensif. Kemudian ini adalah ilustrasi. Ini perusahaan memproduksi komponen elektronik. Unit production cost, kalau untuk produksinya saja, itu adalah $6. Tapi unit life cycle, yaitu kalau kita juga memasukkan komponen sebelum tahap produksi, yaitu tahap pengembangan, tahap riset, dan juga setelah tahap produksi, yaitu tahap pengiriman logistik, tahap pengiriman maupun tahap asuransi, karena kalau kita ngirim juga pakai asuransi, ada biayanya total sebesar $10. Dan kalau kita tambahkan dengan post purchase, jadi life cycle cost dan whole life cost itu beda. Whole life cost itu adalah life cycle cost plus post purchase cost, yaitu biaya life cycle ditambah dengan purchase cost atau yang ini. Kemudian kita ketahui budgeted unit selling price adalah $15. Kemudian ini adalah biaya yang dianggarkan oleh perusahaan tahun 2008. Pada kuartal akhir dia menggelontorkan biaya untuk pengembangan untuk riset sebesar 200.000. Kemudian ketika 2009 sudah masuk tahap produksi, dia production cost-nya 240.000, logistiknya 80.000, 320.000. Post purchase cost 80, annual total produksi 400.000, kemudian estimasi produk yang akan diproduksi sebanyak 40.000 unit. 2010 juga sama tahap produksi. Jadi tahun 2008 adalah tahap perencanaan sebelum produksi, 2009 dan 2010 sudah masuk tahap produksi. Kemudian budgeted income statement, 2008 dia minus karena hanya mengeluarkan biaya development, tapi tidak ada pemasukan. Tahun 2009 dia mulai ada revenue karena sudah tahap produksi, dengan revenue 600.000 dikurangi cost 320. 320 ada 240 dan 80.000. Yang post purchase cost tidak masuk karena post purchase cost ini adalah cost yang ditanggung oleh customer, bukan ditanggung oleh perusahaan. Jadi 320.000. 600 kurangi 320, maka pada tahun 2009 perusahaan akan mengalami keuntungan sebesar 280 dan kumulatifnya sebesar 80.000. Jadi 200 yang tahun kemarin minus ditambah 280. Total akumulatif 80.000. 2010 sama, revenue-nya 900.000, cost-nya 480. Dari 360 tambah 120. Sehingga ketemu annual income 420, kumulatifnya sebesar 500.000. Kemudian kita juga membuat
performance report. Ini adalah budgeted yang dianggarkan katakanlah 2008 itu dianggarkan untuk biaya pengembangan 200.000, ternyata actualnya adalah 190. Sehingga ada selisih 10.000. Selisih tersebut adalah selisih yang favorable. Selisih yang menguntungkan bagi perusahaan. Dianggarkan 200, lah kok realisasinya cuma mengeluarkan 190, ya berarti perusahaan bagus, mengalami efisiensi. Tapi di 2009 untuk biaya produksi dianggarkan 240, lah kok aktualnya 300, berarti ada selisih 60 dan itu unfavorable. Tidak menguntungkan bagi perusahaan karena melebihi dari yang dianggarkan. Jadi terjadi inefisiensi pada produksi. Begitu juga dengan 2010 dan lain-lain. Kemudian ini adalah latihan soal untuk life cycle dan target costing. Mungkin sekian materi singkat untuk tatap muka ke-12. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.